Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita buka suara terkait kabar prajurit Badan Intelijen Strategis TNI ditangkap polisi dalam aksi unjuk rasa. Menurutnya kabar penangkapan itu seharusnya tidak disebar ke publik karena anggota intelijen yang bertugas memang bergabung dengan para demonstran guna menghimpun informasi. Saya sampaikan ya, namanya orang memberikan informasi itu kan harus kita masuk di dalam, ya. Itu kita ikut mereka, kegiatan mereka. Nah, begitu ini ditangkap, kemudian keluar seperti itu, harusnya yang menangkap itu tidak menyebarkan itu, karena kan intelijen, ya. Narasi darurat militer sudah dibantah Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita. Lalu apakah situasi saat ini sudah genting dan memerlukan pelibatan TNI? Dan bagaimana memastikan supremasi sipil tetap menjadi benteng terakhir dalam menjaga negara tetap berpihak kepada rakyatnya? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat militer Hoirul Fahmi. Mas Fahmi, selamat malam. Selamat malam, Mas Ika. Ya, Mas Fahmi, menurut Anda apakah memang ada skenario untuk menjalankan darurat militer ketika terjadi aksi demonstrasi yang berlangsung kemarin ini? Saya kira spekulasi itu terlalu jauh ya. Indonesia kan sudah punya kerangka hukum yang jelas ya terkait keadaan bahaya. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 59 yang mengatur 3 tingkatan keadaan darurat, ya. Darurat sipil, darurat militer, dan perang. Jadi saya kira ini terlalu jauh lah ya. Ini masih situasinya masih tertib sipil, hanya saja kan kemudian memerlukan penanganan yang lebih serius, lebih kolaboratif gitu ya antara para aparat keamanan ini, TNI dan Polri, gitu kan. Sehingga menurut saya ya itu sangat spekulatif gitu ya, dan mestinya dilihat dengan hati-hati supaya jangan sampai timbul kesan bahwa kita sedang menghadapi situasi ekstrim yang sebenarnya belum terjadi dan belum ada tanda-tanda yang mengarah. Mas Fahmi, jadi kemarin itu kejadian aksi demonstrasi kemarin itu jadi menurut Anda belum memenuhi kriteria ya untuk kemudian segera diberlakukan darurat militer? Ya jauh lah ya. Kerusuhan Ambon saja yang berlarut dan sangat destruktif ya di masa lalu itu yang diterapkan adalah darurat sipil gitu ya. Kita baru melihat darurat militer kan dalam konteks operasi militer di Aceh tahun 2003-2004, dan itu pun juga pemerintahan pada saat itu yang punya pertimbangannya sendiri yang kemudian ya faktanya juga tidak berlarut juga ya operasi konteks darurat militer di Aceh itu ya. Sehingga kalau menurut saya ya apa yang terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lain itu belum sampai ke situasi yang kemudian mengharuskan terjadinya atau diambilnya langkah penetapan keadaan darurat militer. Ya, Mas Fahmi, kenapa kemudian isu itu muncul? Karena kenapa kemudian publik khawatir ataupun cemas ada pemberlakuan darurat militer? Karena ada kesan dalam aksi demonstrasi kemarin bahwa ada pembiaran yang kemudian dilakukan oleh militer ketika ada di lapangan. Contohnya ketika penjarahan berlangsung, kemudian militer yang berada di tempat itu terkesan membiarkan. Ini menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan ada oknum yang mau mengambil keuntungan dengan kejadian ini. Tanggapan Anda bagaimana? Iya, kalau fenomena penjarahan itu menurut saya memang perlu dicermati lebih dalam ya, karena indikasi adanya massa yang terkoordinasi. Ini kan menunjukkan bahwa situasinya memang bukan sekedar ledakan spontan akibat emosi atau keterdesakan ekonomi gitu ya. Ada pola yang terlihat, targetnya spesifik ke rumah misalnya pejabat negara, ya waktunya terukur, dan dalam beberapa kasus cara bertindaknya juga menyerupai operasi yang terstruktur. Tapi ya saya kira ini juga tidak bisa dipandang sebagai
bagian dari upaya menciptakan kesan kekacauan yang sistematis atau menggerus eh, kepercayaan publik pada negara atau tekanan pada pemerintah. Tapi saya kira yang terpenting dilihat adalah bahwa apa yang terjadi kemarin itu kemudian jangan sampai kita analisis dengan asumsi konspiratif gitu ya, yang tidak berbasis data. Dan kita melihat ya setelah kejadian, karena pada saat itu kan situasinya juga ya cukup emosional, dan kita harus pahami kalaupun tidak kalaupun toh ada kesan pembiaran, ya juga bisa kita lihat ya bahwa pada saat itu kondisi emosional, dan kalau itu dicegah begitu saja tanpa ada saluran pelampiasan, juga saya kira itu juga berpotensi meluas kemana-mana ya ininya ya efek dari pelampiasan emosi massa ini gitu. Sehingga ya mungkin saja ada upaya yang ditempuh ya, bukan pembiaran tapi lebih pada upaya Nah, Mas Fahmi, ini ditanyakan ya kepada Wakil Panglima TNI. Wakil Panglima mengatakan TNI ini akan bergerak apabila ada permintaan karena taat konstitusi, sehingga kemudian tidak ingin terkesan ini mengambil alih pengamanan. Tapi kemudian kenapa tetap diam saja ketika terjadi penjarahan di depan mata? Ini kan aksi kriminal. Betul, tapi sekarang gini, kalau saya sih melihatnya itu lebih pada ini asumsi pembiaran ini lebih pada persepsi publik yang seringkali menaruh ekspektasi berlebih gitu ya. Padahal segala sesuatu hal dan kondisi seperti ini kita juga harus berhati-hati. Kita juga harus melihat bahwa ada prosedur-prosedur dan skenario-skenario yang harus dipatuhi begitu ya. Nah, sebagian orang memang melihat bahwa diamnya TNI di garis depan ini sebagai sikap membiarkan ya, padahal ya, kalau kita lihat ya memang penanganan demo itu pertama itu domain Polri, kemudian TNI juga memang tidak serta-merta ya bisa turun tangan kecuali ada permintaan resmi, itu benar gitu ya. Atau kondisi eskalasi yang nyata-nyata mengancam kedaulatan negara, ini berbeda ya ketika kita bicara rumah pejabat, dan kemudian resikonya kan terukur, orang rumahnya kosong tidak ada ini, selama itu berkaitan dengan artinya tidak ada potensi korban juga ya, mungkin saja itu bagian dari terukuran, dan jumlah personel TNI yang diturunkan pada saat itu juga kan terbatas hanya untuk pengamanan ya. Karena masih belum ada perintah atau permintaan pada TNI untuk melakukan tugas perbantuan pada Polri baru besoknya kan ya, seperti itu. Sehingga ini berbeda jika misalnya istana, DPR, simbol-simbol negara yang lain yang ini pasti TNI akan yang terkait dengan kedaulatan itu akan bergerak turun gitu ya. Mas Fahmi, satu lagi ini kan kita ketahui ada Brimob yang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga merupakan anggota BAIS TNI begitu. Dan ketika hal ini ditanyakan kepada Wakil Panglima TNI, ia menyatakan ia menyayangkan informasi ini disebar terkait dengan hal ini begitu. Nah, ini pertanyaannya, apakah memang jangan-jangan ada upaya yang dilakukan oleh seseorang gitu untuk melakukan kerusuhan? Dan kebetulan ini yang ditangkap adalah anggota TNI oleh Brimob begitu. Nah, tanggapan Anda bagaimana? Menurut Anda yang sebenarnya terjadi itu bagaimana? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Panglima ya. Spekulasi itu kan muncul ketika ada informasi yang dipublikasikan ya terkait dengan pengamanan oleh aparat Badan Intelijen Strategis TNI oleh personil Brimob Polri kan gitu. Itu kan baru kemudian spekulasi berkembang. Jika itu tidak diumumkan, itu kan kaitannya dengan koordinasi. Dan saya sepakat bahwa ya aparatur intelijen ya pasti jika dalam kondisi seperti itu ya pasti akan berusaha untuk mendapatkan informasi primer itu kan ya harus dengan cara berada di
di dalam atau di lingkungan apa namanya, lingkungan yang di mana mereka ingin memperoleh informasi gitu. Bukan bukan mengamati, sekedar mengamati dari luar kan gitu, tapi juga berinteraksi dari dalam gitu. Itu yang sedang dilakukan, dan mestinya sebelum diumumkan kan yang diperlukan adalah eh, apa namanya, koordinasi begitu kan. Apakah ini bagian dari operasi apa namanya, eh, pengumpulan informasi yang dilakukan oleh TNI secara resmi, artinya didasarkan pada perintah, atau memang sesuatu yang dilakukan di Ya, luar Mas Fahmi, tapi bukankah TNI bergerak kalau ada instruksi. permintaan? Nah, ini apakah ada permintaan pengumpulan informasi? Betul, kan beda ya. Intelijen bertindak dalam konteks mitigasi, dalam konteks pencegahan, dalam konteks deteksi dini, ya. Eh, Sehingga ketika dia berada di lokasi, ya, berada di lokasi saat itu, tentu dia juga harus apa namanya, menyampaikan. Makanya dia tertutup, ya, makanya dia Oke. tertutup, sehingga supaya jika sewaktu-waktu TNI mendapatkan permintaan atau diperintahkan untuk turun ke lapangan, TNI juga tidak apa namanya, dalam kondisi eh, keterbatasan informasi begitu. Itu Oke, konteksnya baik. saya kira. Jadi Ya, eh, apa namanya, ketika ya artinya memang karena dia aksi yang tercover gitu ya, aksi yang tertutup, ya pasti ada resiko-resiko disalahpahami, ada oke, resiko-resiko apa namanya, kalau oleh pihak, katakanlah oleh pihak lain, kemudian oke. diketahui identitasnya begitu, ya tentu Ya, ada resiko untuk disalahpahami, sehingga ya ini bisa baik. bisa apa namanya, bisa terjadi. Tapi yang penting adalah bagaimana itu kemudian tidak segera dipublikasikan, tapi diproseskan dulu, dikoordinasikan, ditanyakan apakah ini dasar Oke, pemerintah atau bagaimana. baik. Baik, Mas Fahmi, kita berharap semoga sinergitas TNI Polri tetap terjaga. Terima kasih, Mas Fahmi, sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.